Dan yang paling parah pada saat itu guys, para orang yang masih hidup terpaksa menjadi kanibal. Dia memakan jasad manusia yang kala itu sudah tewas karena tidak adanya makanan. Misteri nenek moyang Gunung Krakatau. Benarkah Gunung Krakatau menjadi penyebab utama dalam malapetaka dunia pada tahun 535 sampai dengan 536? Mari kita simak pembahasannya. Tunggu dulu, sebelum kita mulai lebih jauh mengenai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk support channel aku dulu ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Menurut peta dunia, Gunung Krakatau terletak di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Namun, tentunya ada yang menarik dari cerita ini guys. Apa itu? Gunung Krakatau menjadi penyebab utama dalam malapetaka dunia pada tahun 535 sampai dengan 536. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa yang menjadi kekacauan utama bukan Gunung Krakatau, tapi adalah Gunung Batuwara. Yang lain adalah nenek moyang dari Gunung Krakatau. Benarkah itu? Menurut catatan, pada tahun 535 sampai dengan 536 telah terjadi bencana alam yang paling dahsyat yang menyebabkan kegelapan di seluruh dunia. Bahkan membuat hampir setengahnya dunia itu hangus guys atau mati. Bahkan menurut catatan sejarah, fenomena ini menjadi bencana paling parah di abad ke-8 ini guys. Sejarah mencatatnya dengan tulisan Dark Age, 100 tahun lamanya. Para sejarawan kuno mencatat bahwa pada kala itu matahari tiba-tiba meredup, sang surya tiba-tiba hilang dari keagungan dan menjadikan langit dan dunia gelap gulita selama berhari-hari. Menurut sejarawan John dari Efesus, kota Yunani kuno yang saat ini masuk wilayah Turki, dikutip dari bukunya yang berjudul An Investigation into the Origin of the Modern World karya David Case, efek dari letusan itu mengakibatkan terasa di ladang-ladang pertanian. Tanpa sinar matahari, tanaman mati, buah-buahan tak bisa matang. Minuman anggur terasa seperti buah kecut. Namun, ada pula cerita dari belahan dunia lain yang dimuat dalam kronik sejarah Jepang, Nihon Shoki, yang mengacu pada maklumat Kaisar Senka pada tahun 536. Kekeringan, kelaparan yang diperparah wabah cacar air melanda Korea dan Jepang. Makanan adalah pondasi kekaisaran. Emas kuning dan 10.000 untai koin uang tidak dapat menyembuhkan rasa lapar. Apa manfaat 1000 kotak mutiara bagi dia yang kelaparan dan kedinginan? Sementara itu, pada tahun 535 di wilayah Cina terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Tepatnya di kota Nanjing, semua debu kuning berjatuhan dari langit kala itu. Bak hujan salju. Bahkan setelah itu 10 orang dilaporkan telah tewas. Dan yang paling parah pada saat itu guys, para orang yang masih hidup terpaksa menjadi kanibal. Dia memakan jasad manusia yang kala itu sudah tewas karena tidak adanya makanan saat itu guys. Kemudian pada tahun 536 sejarawan Byzantium Propertius menuliskan bagaimana seluruh Mediterania terjerumus dalam tahun yang dingin dan gelap.
Seperti dikutip dari Vice.com, fenomena itu menandai dimulainya salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah. Wabah Justinianus dalam setahun, penggebluk itu menewaskan 25 juta warga Kekaisaran Bizantium. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan dan diputuskan secara resmi bahwa yang menjadi penyebab utama malapetaka itu adalah Gunung Krakatau, guys. Ada 3 teori yang dikemukakan dan diyakini oleh para ilmuwan di dunia ini, guys. Satu teori kemungkinan itu dikarenakan adanya asteroid. Yang kedua, adanya komet. Dan yang ketiga, adanya gunung yang meletus yang diyakini itu adalah nenek moyang dari Gunung Krakatau. Lalu, dari manakah asal muasal para sejarawan ini menyebutkan kalau nenek moyang dari Gunung Krakatau lah yang menjadi penyebab dari malapetaka itu, guys? Petunjuk itu ada dalam kitab kuno dan petunjuk itu juga didasari oleh erupsi gunung dahsyat pada tahun 535, kemungkinan terekam dalam inti es baik di Greenland maupun di Antartika. Penelitian lebih lanjut mengarahkan kejadiannya diduga ada di wilayah tropis selatan dan Afrika Timur, termasuk Kepulauan Komoro, Andes Tengah, Kepulauan Galapagos, dan rantai gunung berapi sepanjang 5.000 mil atau 8.046 km dari Samoa hingga Sumatera. Dari dampak masifnya ke iklim bumi, diduga erupsinya lebih besar dari Gunung Tambora pada tahun 1819. Dan berdasarkan Nanshi atau sejarah dinasti selatan Cina, digambarkan terdengar gelegar letusan pada Februari 535, 2 kali lebih keras dari suara geledek. Hal itu mengingatkan pada erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang terdengar hingga sejauh 4.000 mil atau 6.437 km. Bukti lain yang tak terduga, ternyata malapetaka ini atau yang disebabkan oleh Gunung Krakatau ini sudah ada dalam Pustaka Raja Purwa. Kitab itu menjelaskan dan menggambarkan bahwa telah terjadi letusan dahsyat yang berada di Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera, tepatnya ada di Gunung Krakatau. Digambarkan suara menggelegar dari letusan itu terjadi dari lokasi Gunung Krakatau di Pulau Sari. Pustaka Raja Purwa menyebutkan bahwa banjir bandang telah datang dari Gunung Batuara menuju ke Gunung Gede. Kitab kuno itu juga mengklaim bahwa erupsi dahsyat membuat area luas di dekatnya amblas hingga di bawah permukaan air laut, menciptakan selat yang kini memisahkan Jawa dan Sumatera. Namun, ada yang menarik. Ternyata versi paling tua dari abad tersebut pada tahun 1869. Sedangkan versi yang berbeda berasal dari tahun 1880. Diduga terkontaminasi penggambaran kejadian erupsi Krakatau pada tahun 1883. Namun, ada masalah lain dan fakta lain yang masih diperdebatkan oleh para ilmuwan dan sejarawan hingga saat ini, guys. Masalah muncul karena kedua versi Pustaka Raja Purwa ditulis pada abad ke-19, 13 abad setelah peristiwa erupsi yang memicu malapetaka pada tahun 535 sampai 536 terjadi. Persoalan lain, erupsi yang digambarkan dalam naskah itu disebut terjadi pada tahun 338 Saka atau 416 Masehi, bukan tahun 535. Ada juga beberapa akademisi yang menilai bahwa hal ini adalah fiksi atau hanya imajinasi pengarangnya saja, Rangga Saswita III. Namun ahli lain meyakini karya tersebut didasarkan pada cerita turun-temurun dari mulut ke mulut maupun yang sempat ditulis dalam lembaran lontar. Lalu kesimpulannya, guys, benarkah Gunung Batuara atau nenek moyang dari Gunung Krakatau adalah penyebab utama dari malapetaka tersebut?
Atau itu hanya mitos belaka atau hanya penggabung-gabungan dan cocok logis saja guys. Tak kalah menarik dari ilmuwan Eko Yulianto, seorang geolog BRIN dari Indonesia. Ia sengaja membandingkan teks Raja Purwa dengan peneliti ilmiah yang mereka teliti. Apakah ada perbedaan atau kesamaan? Menurutnya, kita tidak punya catatan lain. Dan yang jelas, catatan di dalam abad pustaka Raja Purwa itu bersifat agak mitologis ya. Maksudnya entah kiasan, entah imajinasi, tapi menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Namun, ada bukti lain yang tercatat oleh alam, yaitu adanya aerosol atau gas yang dikeluarkan dalam peristiwa letusan gunung api Purba pada tahun 535. Terekam jejaknya di kutub utara dan kutub selatan. Selama ini, sejumlah orang berusaha mencari lokasi di mana gunung pemicu malapetaka itu. Ada bukti yang menyebutkan bahwa itu adanya di kutub utara dan juga yang menyebutkan di kutub selatan. Jadi selama ini ada 3 kemungkinan lokasi-lokasi yang disebutkan oleh sejarawan guys. Tapi pembenaran dan pembuktiannya sampai saat ini belum ada yang dapat memastikannya. Setelah meneliti, Eko Yulianto menyebutkan bahwa kemungkinan besar letusan itu terjadi di Amerika Selatan, tepatnya di garis Khatulistiwa pada saat itu guys. Namun, ia juga menyebutkan bahwa kemungkinan juga ada di Greenland, karena hal itu juga bisa didasari dengan penemuan ilmiah. Nah, para ilmuwan juga mengatakan guys, kenapa sih Gunung Krakatau atau nenek moyang dari Gunung Krakatau dikait-kaitkan dengan malapetaka itu? Padahal dasarnya cuma dari teks kuno yang tercatat pada saat itu, yang belum tahu kebenarannya. Dan ditambah lagi bahwa Indonesia mengakui kalau mereka tidak punya catatan sejarah yang signifikan pada tahun 535 hingga 536 itu guys. Jadi belum ada atau bukti video atau bukti apapun yang menyebutkan bahwa penyebab utama adalah Gunung Krakatau itu guys. Dan ada salah satu yang menyebutkan bahwa akibat dari malapetaka itu menjadi penyebab dari munculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Benarkah hal itu guys? Tentu sangat menarik untuk kita pelajari lebih lanjut ya guys. Salah satu kerajaan-kerajaan yang muncul kala itu adalah kerajaan Buddha di Jawa Barat dan kerajaan Tarumanegara. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk support channel aku terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan komen sebanyak-banyaknya untuk aku bisa bikin video lebih baik lagi. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya guys kalau terdapat ilustrasi dari penayangan ini yang kurang berkenan. Oke guys, see you.